Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala nikmatil iman wa ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tanpa disadari kita masih bisa menghirup udara segar. Tanpa disadari kita masih bisa hidup dalam keadaan tentram di dunia ini. Maka dari itu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka la azidannakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat tersebut. Dan ketika kita mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, enggan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka innal adabi lasyadid, sesungguhnya kita pantas untuk mendapatkan azab yang pedih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin teman-temanku yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi, senantiasa berselawat kepada nabi. Jadi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita dianjurkan untuk selalu berselawat kepada Nabi. Dan ketika kita enggan berselawat kepada Nabi SAW, maka kita dianggap sebagai orang-orang yang pelit, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir. Mengapa demikian? Di dalam kitab Sahihul Jami' jelaskan bahwasanya man shalla alayya, barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah SAW, salatan sekali saja, maka sallallahu alaihi bi asyra, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersalawat kepada kita sebanyak 10 kali. Pak, Bu, ketika kita bersalawat kepada Nabi SAW satu kali saja salatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersalawat kepada kita sebanyak 10 kali. Bahkan jika ini adalah kebaikan, maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, habbatin kamatali habbatin sab'a sanabilah, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melipat gandakan sebanyak 7 kali. Dan Allah Subhanahu wa taala juga akan senantiasa melipat gandakan sebanyak 100 kali. Coba bayangkan Pak, Bu, ketika kita bersalawat kepada Nabi sebanyak 1 kali dan Allah melipat gandakan sebanyak 7 kali, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan sebanyak 100 kali lagi. Maka dari itu, malah kita senantiasa bersalawat kepada Nabi sebanyak-banyaknya. Dan adapun keutamaan yang kedua, ketika kita bersalawat kepada Nabi, maka ma min ahadin yusallim, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi yusallim sebanyak 1 kali saja, maka illa raddallahu alaihi ruh, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengembalikan ruhnya Nabi Muhammad SAW kepada jasadnya, hatta alaihi raddus salam, sampai Rasulullah SAW menjawab salam yang memberikan salawat kepadanya. Maka dari itu, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, marilah kita selalu memperbanyak selawat kepada Nabi SAW dengan niat ikhlas, dengan niat mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar diri kita termasuk orang-orang yang menjadi golongan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan salawat yang kita berikan kepada Nabi kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekian dakwah yang singkat yang saya bawa kepada maghrib hari ini.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhiru dengan kata kullu Adam khata. Tiap-tiap anak cucu Adam itu pasti bersalah. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik yang bersalah yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.